sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Darul Muhajirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Nikmat di depan mata adalah nikmat di mana kita diberi taufik artinya diberi Allah Ta'ala kekuatan untuk melaksanakan perintahnya, atau diberi taufik, dibantu oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah, taat ibadah kepadanya. Dan subuh ini kita syukur kita telah menunaikan sholat fardu subuh berjamaah. Siapa yang sholat fardu subuh berjamaah seakan-akan dia sholat satu malam full. Ini fadilahnya subuh berjamaah. Jangankan subuh, sholat sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hitung aja berapa juta triliun dunia ini nilainya. Tapi la yu'tabar, itu tidak dianggap, artinya di kalangan ulama itu biasa aja. Karena biar bagaimanapun ketika rahmat, anugerah, pahala yang diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepada hambanya, semua seakan-akan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk kita sebagai orang yang beriman, sebagai hamba yang dhaif, tentu sangat memerlukan limpahan rahmat dari Allah. Nah, salah satu untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, kita beribadah, sholat. Dan di antara 5 sholat yang diperlukan Allah, menduduki martabat atau fadilah atau yang lebih afdol dari kelima itu adalah sholat subuh berjamaah. Tantangannya pun berat, sesuai juga dengan azannya, as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur tetap nyaman, tidak disebutkan sholat itu lebih nyaman daripada tidur, tidak. Lebih baik daripada tidur. Nah, jadi ini kita syukur bisa menunaikan ibadah subuh, apalagi dalam keadaan berjamaah. Alhamdulillah. Belum lagi diberi oleh Allah Ta'ala nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat sehat dan afiat. Afiat, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ketika kita alhamdulillah disehat tadi, alhamdulillah saya sehat ya Allah. Ini lain batuk anulah, lain batuk COVID, asli batuk borokok. Orang kadang-kadang takut COVID sudah kadada masih diada-adakan. Jadi kita bersyukur diberi kesehatan, kemudian kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah, itu afiat namanya. Kita bersyukur punya harta, kemudian harta tadi kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, itu mensyukuri juga. Nah, afiat itu kesehatan. Kalau sehat belum tentu afiat, tapi kalau afiat pasti sehat. Sehat yang digunakan dalam taat ibadah kepada Allah. Nah, ini ibadah pada subuh ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur benar kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat para pengikut beliau sampai hari akhir. Nah, oleh karena itu mari kita membaca salawat, mengambil berkahnya. Semoga kita
mendapatkan pertolongan syafaat Nabi kita baik di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi kelak. Mari kita membaca salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barakati salawati ala nabiyyikal karim an taqdiya hajatina fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya mughithu aghithna ya mughithu aghithna ya mughithu aghithna. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan min haitsu la nahtasib bi ghairi tabin wala nazin wala masyaqqah wala madarrah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa ashabina wa la tadurruhum wa faqina wa ihim li ta'atika wa razuqna birruhum. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mumpung kita di masjid berniat iktikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau minimal di dalam hati kita berniat sengaja aku atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala, aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa bulan yang lalu, entah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, pernah kita sampaikan tentang rukun solat. Rukun solat itu terbagi 4 dari 13 rukun solat yang muktamad, yang banyak dipegangi oleh jumhur ulama. Ada 13. Dari 13 itu dibagi 4 rukun qauliyah, arkanun qauliyah, arkanun fi'liyah, arkanun fi'liyah, arkanun ma'nawiyah, arkanun qalbiyah. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun rukun maknawi, rukun qalbi. Rukun qauli 5. Itu sudah dibahas pada pertemuan pertama kita. Baru rukun fi'li 7. Rukun fi'li 6. 5 tambah 6 11. Rukun maknawi 1, yaitu tertib 12. Rukun qalbi 1, yaitu niat. Rukun qauli, apa saja rukun qauli? Rukun qauli
khamsah wa summiyat bidzalika li anna yustaratu 'alal musalli ay yatalaffadha biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Apa itu rukun qauli? Rukun yaitu rukun yang wajib kita melafalkan, menyuarakan bacaannya yang 5 macam itu, 5 macam. Jadi disyaratkan kepada orang yang sholat untuk melafalkannya yang kira-kira bacaannya itu hanya telinganya saja yang mendengar, jangan sampai terlalu nyaring sebab mengganggu orang yang di samping. Jadi sekadar telinganya mendengar. Tapi maksud yang dilarang menyaringkan bukan berarti sholatnya batal, tapi haramnya itu mengganggu orangnya itu terlalu nyaring. Nah, lalu yang 5 macam itu, ini sekadar kita mengulang saja secara umum. Yang 5 macam yang wajib didengar telinga kita bacaan, yaitu takbiratul ihram. Yang kedua al-fatihah. Yang ketiga ini yang dibaca ketika kita duduk, yaitu membaca tasyahud akhir, membaca salawat, baru membaca salam. Jadi 5 inilah yang wajib didengar telinga kita. Allahu Akbar, 1 takbiratul ihram, wajib didengar telinga kita. Yang kedua membaca Fatihah, yaitu dengan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Yang ketiga membaca tasyahud akhir di dalam duduk tasyahud akhir, dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud akhir. Baru salawat sesudah tasyahud akhir tadi, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau ditambah kama shallaita, itu tambahan. Allahumma ighfir lima qaddamtu, itu tambahan doa, dan doa terus saja, tapi jangan terlalu panjang tambahannya kalau jadi imam. Kalau tadi kan pas sedang aja, panjang kada, hendep kada. Nah, yang kelima adalah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali sini. Assalamualaikum warahmatullah. Itu di dalam, nanti kita berbicara tentang sunanus sholah, sunat sembahyang. Di antara sunat sembahyang yaitu memalingkan kepala, menolehkan kepala ke kanan. Assalamualaikum. Kapan menolehkannya itu? Ketika menyebut kumnya. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu. Andai kata ada orang assalamualaikum warahmatullah baru berbalik, assalamualaikum warahmatullah baru berbalik, batal lah, kada batal, tetap dapat menoleh, cuma tidak dapat pahala yang pas tadi membaca kum tadi waktu assalamualaikum warahmatullah. Tetap aja sah, tetap aja dapat pahala menoleh, cuma khilaful aula. Atau dia tidak menoleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dapat, sudah, karena batas minimalnya assalam itu menyebut assalamualaikum, itu minimalnya. Warahmatullah itu sunnah tambahan. Yang wajib salam itu assalamualaikum, warahmatullahnya itu sunnah juga. Jadi misalnya orang assalamualaikum berdiri, sudah sah, sudah sembahyangnya. Cuma maulah kita sembahyang naga itu, ya kan, sayang bayar sedikit aja. Apalagi berbalik kada mau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah sidin langsung kada usah bawirit, langsung bulik. Bolehlah kayak itu, boleh aja, sah aja kalau kan batas
Salat itu kan, salat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, selesai, pulang dia kada berwiritan, terus saja tiap hari kayak itu, tiap hari aja kada sano. Atau langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berabah guring, sah lah sembahyangnya, sah sembahyangnya, sama ada kan kada sah, sah sembahyangnya, cuma rugi, ya kan. Orang habis salam langsung tidur sah aja, atau langsung pulang sah. Nah sekarang ada orang salah, selesai salam langsung membaca la ilaha illallah, baca istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bacanya subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yumitu ala kulli syai'in qadir 33 kali, ditutup Allahu akbar 33, baru la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yumitu ala kulli syai'in qadir. Itu penutupnya genap 100 kali dengan penutupnya tadi la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yumitu ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca itu, kata Nabi kita, maka diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya banyaknya seperti buih di laut. Nah, jadi tidak ada alasan menyatakan bahwa setelah salam itu bid'ah, guring aja kada bid'ah. Nah, berabah abis assalamualaikum warahmatullahi. Ini imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah kita guringan, anulah bid'ah lah itu kan selesai kalau seorang guring, anak bulik kada bapak. Nah sekarang setelah selesai salam, lalu orang membacaan la ilaha illallah, ada hadisnya, wahdahu 10 kali, subhanallah yang tadi ada hadisnya, semua ada di al-azkar. Nah, dipadahkan bid'ah, jangan. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah seorang ulama, kutub ulama besar dari Hadramaut, 4 tahun hafal Quran dalam keadaan umur 4 tahun, dan kondisi beliau waktu itu dalam keadaan buta. Bayangkan 4 tahun kau hafal Quran. Kita anak kita 4 tahun aja nyar bisa bepandir. Yang itu menyatakan barang siapa yang bukan tidak punya wirid, yang tidak mau membaca wirid, tidak mau sama sekali, tidak mau membaca wirid, maka kata beliau itu warik. Apa itu warik? Itu bahasa Jerman, warik. Warik itu yang monyet. Tapi bukan kata saya ya, kata beliau. Coba teliti. Apakah kita coba teliti kalau orang kada mau berwirid? Sebab monyet itu senangnya pisang, tidak senang dengan wirid. Sementara wirid itu, apa arti wirid? Datang hadis. Wirid itu bacaan yang datang dari Nabi. Nah, itu wirid. Jangankan wirid, bajikir biasa aja kita, astagfirullah, ikam inilah, kan dapat aja pahala. Masya Allah. Begitu melihat mobil orang, masya Allah mobil ikam ini bagus benar, tambahi masya Allah, masya Allah pintarnya anak ikam, masya Allah bagusnya rumah ikam, masya Allah. Kalau melihat yang lebih-lebih, yang istimewa, kita sebut masya Allah. Sebab kalau kada bisa bahaya, kena penyakit ain, itu ain bisa berbahaya, bisa berbahaya. Masya Allah rumah ikam nih bagusnya, aman-aman aja tuh. Masya Allah mobil ikam nih luar biasa bagus, karena ada aja tuh lempaknya tuh. Nah jadi ada disuruh masya Allah. Ya kita kembali. Jadi 5 macam itu disuruh wajib memperdengarkan ke telinga kita. Selain yang 5 ini disuruh juga, tapi hukumnya sunnah. Sami Allahu liman hamid, itu kan sunnah juga itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sunnah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sunnah.
doa iftitah sunnah, tasyahud awal sunnah, pokoknya selain yang 5, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tasyahud akhir, salawat dan salam, inilah yang wajib didengar telinga kita. Selesai rukun yang 5. Sekarang kita memasuki rukun qauliyah, arkanun qauliyah. Rukun qauliyah yaitu 1, niat. Nah, niat. Arkanul qauliyah mahalluha al-qalb wa talaffuz biha sunnah. Tempatnya niat itu, tempatnya niat yaitu hati. Di hati kita tempat niat hati. Wa talaffuzu biha sunnah, dan menyebutkan, melafalkan niat tadi sunnah hukumnya. Misalnya zuhur yang akan kita kerjakan setelah ini, usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, itu yang minimal. Ditambah usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala, itu sunnah disebut. Apakah itu namanya niat? Itu namanya lafaz niat, bukan niat. Itu membantu, hanya membantu kita untuk menghadirkan niat tersebut, hanya membantu untuk menghadirkan niat yang ada nantinya di dalam hati. Mana dalil tentang niat? Innamal a'malu bin niat. Amal itu akan dianggap sah dengan niat. Nah, lalu niat ini kan tadi pembahasan bahwa niat termasuk arkanun qauliyah, termasuk rukun. Apa arti rukun? Rukun itu bahagian daripada ibadah yang sedang kita laksanakan, komponen dari ibadah yang sedang kita laksanakan. Berapa rukun solat? Rukun solat ada 13. Yang namanya rukun ada di dalam solat itu. Nah, itu pemahaman rukun. Kalau rukun solat 13 berarti itu harus ada di dalam solat. Ibarat bundaran ini, nah solat harus ada di dalam bundaran ini. Kalau syarat solat misalnya wudhu, itu di luar solat mesti ada. Kalau rukun mesti ada, tapi ada di dalam solatnya. Kalau syarat, misalnya syarat solat adalah wudhu, itu mesti ada juga, tapi di luar sholatnya. Nah, kalau rukun ada di dalam sholat. Lalu kalau ada orang dari rumah mau ke masjid, aku hendak ke masjid Darul Muhajirin, niatnya di dalam hati mau ke Darul Muhajirin. Apakah itu disebut niat? Betul, itu disebut niat secara adat, bukan secara ibadat, bukan sebagai ibadat menurut konteks fikih. Menurut fikih Asy-Syafi'iyah, fikihnya ulama Syafi'i, fikihnya Imam Syafi'i, bahwa itu bukan niat namanya, itu namanya azam, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Kebetulan yang kita yang ingin kita lakukan adalah sholat. Jadi berkeinginan sholat atau berniat dari rumah itu menurut fikih bukan niat, namanya azam. Artinya kalau bahasa pasti, insya Allah dapat dipastikan dia memang betul-betul mau ke masjid, tapi belum disebut sholat. Belum disebut niat. Kenapa? Karena niat itu rukun, ada di dalam sholatnya. Oh, berarti ada di dalam sholat. Di depan pintu masjid belum niat. Kalau dia sudah berdiri, baru dia itu sudah mau melakukan sholat. Kalau berniat dari rumah, di ibarat petinju itu
diperbolehkan berbeda, selama perbedaan itu masing-masing punya dasar hukum Quran dan hadis, bukan kira-kira. Kembali, lalu tadi di dalam sholat, yang mana namanya sholat? Yang namanya sholat adalah dimulai takbir, diakhiri salam, sebagaimana kita lakukan Allahu Akbar, terakhirnya salam. Itulah namanya sholat. Yang 13 rukun itu di antara takbir sampai salam harus ada di situ. Itu namanya rukun. Nah, sekarang niat ada di dalam sholat. Sholatnya belum dibangun lagi. Sholatnya belum dibangun. Jadi mesti ada takbirnya dulu, baru masuk niat di dalam itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi niat tadi apa? Niyatu, apa itu niat? Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Meniatkan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Meniatkan sholat bersamaan dengan niatnya, perbuatan sholatnya. Apa perbuatan sholat? Yang pertama adalah takbiratul ihram, dengan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ kita memasukkan niat. Bagaimana caranya? Kapan? Nah, memasukkan niat fi asna'it takbir, di pertengahan takbir. Takbir maksud ini adalah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, disitulah kita memasukkan niat. Berapa panjang takbir itu? Minimal 2 harokah, bukan 2 rokaat, 2 harokah, 2 gerakan atau 2 ketukan. Allahu Akbar, cukup. Paling panjang berapa? Paling panjang takbiratul ihram itu 7 alif. Allahu Akbar. Tapi ulama walaupun itu sah 7 alif, itu pertama menyerempet melewati, maka batal lewat daripada 7 alif 14 harokah. Yang kedua, kepanjangan kada tapi nyaman didengar kayak sepeda motor. Allah, kepanjangan. Jadi di pertengahan takbir itu kita memasukkan niat. Yang mana aja niatnya? Niat tadi yang dimasukkan di niat itu apa aja? 3 macam, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. 3 macam inilah yang kita masukkan di dalam takbir itu. Karena niat termasuk rukun, harus ada sholatnya dulu. Sholat dimulai dengan takbir. Pada ketika takbir itu masuk niat kita. Yang mana niat itu? Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu usolli, aku niat sembahyang, satu. Yang kedua, ta'arud, fardu. Ini sama terus ini, aku niat sembahyang fardu. Kalau bahasa Melayu, sengaja aku sembahyang fardu. Sengaja aku sembahyang fardu. Sengaja aku sembahyang fardu. 2. Yang ketiga, zuhur, ta'yin namanya. Ini qasad, ta'arud, ta'yin. Ini kadusa dihafal qasad, ta'arud, ta'yin. Ini kita hanya menyebut namanya. Yang mana namanya ta'yin? Usolli. Yang mana namanya ta'arud? Fardho. Yang mana namanya ta'yin? Zuhur. Usolli fardho zuhri. Sengaja aku atau aku niat sembahyang fardu zuhur. Aku niat sembahyang fardu zuhur. Aku niat sembahyang fardu asar. Aku niat sembahyang fardu maghrib. Aku niat sembahyang fardu isya.
aku niat sembahyang fardu subuh. Tiga ini aja yang di takyinnya, aja yang berubah. Ya, sengaja aku sembahyang fardu atau aku niat sembahyang fardu. Tinggal waktunya itu menyesuaikan waktu. Kalau zuhur, waktu zuhur. Aku sembahyang niat, aku niat sembahyang fardu asar. Nah ini bakalan sholat fardu zuhur. Jadi aku niat sembahyang fardu zuhur. Kalau jadi makmum ditambah satu, aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum, atau mengikut imam, atau berjamaah, 3 macam. Nah ini 4 ini kalau jadi makmum, kalau usah diingat lagi 4, yang penting hadir. Aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Nah yang 4 ini bagaimana caranya memasukkannya ketika di pertengahan Allahu Akbar? Bagaimana cara memasukkan? Apakah seperti ini? Sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Waktu Allahu Akbar kita sebut satu-satu. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Itu yang disebut. Apakah itu namanya niat? Itu bukan niat. Itu namanya hadisun nafsi. Itu berbicara dalam hati. Berbicara dalam hati. Apakah boleh seperti itu? Itu boleh kalau orang sulit untuk nanti. Ini nanti kita kembali lagi ke ini yang disebut satu-satu. Allah, sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum akbar. Nah, kalau imam tidak wajib niat jadi imam, sunnah menambah jadi imam, niat jadi imam, kecuali sembahyang Jumat. Imam wajib berniat jadi imam. Kenapa? Karena sembahyang Jumat itu 1 rakaat wajib berjamaah, maka berniat berjamaah. Ya, kita kembali fokus ke sini. Jadi namanya niat tadi di dalam hati. Kapan dikeluarkan niat itu? Ketika diletakkan tempatnya di hati. Kapan waktunya? Waktunya kita menempatkan di hati itu ketika takbiratul ihram. Yang mana yang ditempatkan, yang disebut niat tadi, yaitu 3 macam niat tadi. Sengaja aku sembahyang atau aku niat sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu bagaimana caranya? Caranya imbi'asun nafsi. Nah kayak itu tuh imbi'asun nafsi, yaitu dengan cara melintaskan di hati kita niat tadi. Jadi sengaja aku sembahyang fardu, sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Ini kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Itu aja, 3 itu aja. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Allah, waktu Allahu Akbar yang sengaja aku sembahyang fardu zuhur, cerak dilewatkan imbi'asun nafsi, dilintaskan saja, tidak disebut satu persatu. Itu hakikatun niat di dalam ilmu fikih, tata caranya. Dan ini bukan kata Haji Jamal, bukan ilmu kira-kira, sesuai dengan petunjuk para ulama kita yang telah berijtihad tentang niat yang disebut itu. Itulah cara niat di madhab Syafi'i, wajib berniat karena niat termasuk rukun. Jadi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, cerek dilewatkan yang 3 tadi. Namanya imbi'asun nafsi, membangkitkan diri kita, atau dengan kata ringkasnya dilintaskan yang kita sebut tadi. Allahu Akbar, cek dilintaskan. Itulah cara niat. Yang mana yang kita hadirkan? Sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar, dilintaskan. Itu kalau sendirian. Kalau jadi makmum, sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum, itu 1. Atau
ya kalau jadi makmum sengaja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam, bukan jadi makmum. Betul juga yang satu makmumnya sengaja aku sembahyang fardu zuhur berjamaah, bisa juga niat berjamaah, niat mengikut imam, atau niat jadi makmum. 3 macam itu boleh dipilih salah satunya. Apa biasanya? Yang satu di sini biasanya mengikut imam, yang lain ada jadi makmum, yang lainnya di antara jamaah ada menyebut berjamaah itu dianggap tersambung dengan imam. Makmum untuk tersambung dengan imam mesti berniat salah satu yang 3 tadi, atau niat jadi makmum dah yang paling gampang. Bagaimana caranya tadi? Niat diimbiaskan, sengaja sembahyang fardu maghrib jadi makmum, sengaja aku sembahyang zuhur jadi makmum. Allah, waktu Allah cek dimasukkan yang 4 kalau jadi makmum, dilintaskan. Mohon ditanyakan ini kalau kebetulan penjelasan saya kurang dipahami, minta maaf. Bukan menyatakan sampean kada paham, ulun yang mempian kada paham penjelasan ulun ini. Barangkali mungkin ada jamaah yang bisa lebih bagus menjelaskannya agar mudah diterima pemahamannya. Namun saya berikan contoh supaya mudah memahami. Saya kebetulan pakai sepeda motor, sampean duduk-duduk di depan rumah. Saya kecepatan 10 km per jam, tapi di jalan kecil kan cepat itu ya. 10 pakai sepeda motor, saya lewat, sampean sudah kenal dengan saya ya, lewat saya lewat itu, saya pakai kupiah, saya pakai baju, saya pakai sarung ya, kupiah, baju, sarung, apa lagi? Kupiah, baju, sarung, sandal, 4. Kupiah sengaja aku sembahyang ya, baju fardu ya, kalau tuh zuhur sarung, jadi makmum sandal ya. Jangan nanti sampean menyebut saya lewat di depan rumah sampean, itu kupiah Haji Jamal, baju Haji Jamal, sarung Haji Jamal, sandal Haji Jamal. Jangan. Begitu saya lewat, seret, sampean sudah tahu orangnya, seret, melintas saya di depan rumah Anda, sampean sebut Haji Jamal, selesai. Yang tadi itu sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu karena Allah Ta'ala menghadap kiblat 4 rakaat, karena Allah Ta'ala itu sunnah tambahannya itu. Yang wajib 4 tadi. Kalau jadi makmum, aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Waktu Allah Akbar yang disebut tadi dilintaskan. Contohnya 1 tadi, dilintaskan. Contoh kedua, wah ini biar banyak ya Pak, nyaman. Contoh kedua, ada nanas, ada kanas, ada hampalam mangga muda, ada mentimun, ada apa itu yang putih itu ya, bengkuang, terus ada sambal kacang, masukkan juga acilnya yang manu tuh, ada cobeknya, apa, jadi kena takbiratul ihram, bengkuang, nanas, sambal kacang, Allahu Akbar, kada disebut kayak itu. Kita sudah tahu bahannya, yang kita sebut Allahu Akbar, pencok Allahu Akbar, selesai. Pancok lewat di situ, ibarat yang tadi contoh cerek langsung lewat seperti itu. Contoh yang ketiga, di masjid ada lampu hias 1, ada mimbar 2, ada sajadah 3,
lampu, mimbar, sajadah 3, ada kipas angin 4. Ya. Allah, lampu masjid, sajadah, mimbar, kipas angin, jangan disebut satu-satu. Allah, kita kan sudah tahu ruangan masjid ini, terbayang ruangan masjid, Allahu Akbar, cek, lihat masuk semuanya itu, banyak pun kada jadi persoalan. Di ruang, di kamar ini, apalagi kamar, di kamar ada cermin, ada lemari, ada ranjang, ya Allah, ada gantungan baju, cermin, ranjang, gantungan baju, lemari, Allah, itu yang disebut satu-satu, tidak disebut satu-satu. Ruang, begitu kita ruangan kamar tahu semua, cuma kita tahu yang 4 itu aja tadi. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum, Allahu Akbar, banyak. Kalau menghadap kiblat 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum, nah itu yang wajib di antara yang banyak itu. Pokoknya yang 4 ini harus ada. Itu namanya imbiasun nafsi. Itu anak siapa di luar itu? Nah itu contoh keempat. Sempian ketika balik ke sana, lah berbalik kada ada pangpian. Pak Haji Jamal bertanya anak siapa di depan itu, ya kalau tuh cek langsung nangka itu juga waktu kita menyebutkan ya itu anak siapa di depan, sudah cek melihat. Artinya seperti pian hendak membuka lawang, caranya itu sengaja aku membuka, aku niat hendak, sudah kita memang mau membuka lawang, seperti itulah. Tapi mesti dihadirkan 4 komponen. Kenapa diatur? Karena ini dalam lingkup ibadah niat. Saya kira ini dulu niat, masalah niat. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan, jangan malu-malu. Ini ibadah kita menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab lain kada berniat, kada usah dibahas ini. Ya kalau silahkan. Ayo silahkan, kalau ada diberi kesempatan untuk 3 atau 2 orang. Kalau tidak ada pertanyaan, kada apa-apa. Belum ada? Sebelum Anda menyiapkan pertanyaan di khusus ini ya, atau masalah sholat khusus ini ya, saya menyampaikan di luar konteks ini. Hari Jumat kemarin itu aja, hari Jumat saya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jamaah saya minta waktu kurang daripada 1 menit. Itu minta waktu. Apa? Kekanakan lihat semua begini, jangan duduk atau tangan dibeginikan. Kenapa? Minimal makruh hukumnya. Kenapa? Sebab ketika Nabi menyebut, ujar Nabi, ini saya kan tidak begini, ini kan hanya mencontohkan yang kada boleh, yang ininya. Karena ketika Nabi minta kepada Allah, ya Allah jadikan salah satu Umar untuk kemuliaan agama ini, pilihkan salah satu Umar untuk masuk ke agama Islam ini. Waktu itu ada Amr bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Dulu Abu Jahal itu namanya Abul Hakam. Kenapa disebut Abu Jahal? Nah ini kisahnya, karena kita mau menjelaskan ini, kita nanti aja berkisah Abu Jahal. Kenapa Abul Hakam itu ayahnya, bapaknya yang bijaksana, bapaknya orang yang bijaksana, diganti jadi Abu Jahal. Itu cerdas Abu Jahal itu. Nah Abu Jahal akhirnya bapaknya bodoh, orang jahil. Nah tapi Nabi minta Amr bin Hisham atau Umar bin Umar bin Khattab. Dua sangat memusuhi Islam waktu itu. Minta Nabi kepada Allah salah satu daripada 2 ini. Berdoa Nabi, muliakan Islam dengan salah satu Umar ini. Itu waktu itu yang ready untuk menerima itu sedang ada di rumah, yaitu Abu Jahal sedang ada di rumah. Sayyidina Umar waktu itu ada di pasar beliau. Yang didatangi Jibril mau
Bahkan itu begitu mau datang sudah di atap rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal kayak ini entah apa, Abu Jahal kayak ini kenai dulu ditunda. Lalu Jibril mendatangi Sayyidina Umar gara-gara kayak ini. Wallahu alam apakah kebetulan Abu Jahal seperti ini. Dan ini biasanya orang di neraka itu menurut perguruan di Martapo, orang di neraka itu di neraka kayak itu. Tapi kalau ada orang yang kayak ini jangan ikam marahi, itu ikam neraka Abu Jahal, ikam jangan, jangan. Ini kan ada ketetapan dalil yang qat'i. Cuma kita memakai adab para ulama kita dulu. Kalau mendengar cerita kayak itu, kalau bahasa orang bahari ada, kalau bahasa pamali ya pati aja pamali. Bos syirik umpat, siapa syirik umpat pamali? Pamali itu tidak ada dalilnya, cuma kurang etis kalau dilakukan. Ingat kalau pesan orang tua, oi bebinian, jangan duduk di muara lawang, lambat belaki, ya kalau pamali ya itu bujur, kan ada dalilnya, cuma bagus diikuti. Pertama, duduk di muka lawang apa menghalangi orang berjalan. Ini kan orang bahari itu bagus cara maanunya. Yang kedua, menampaikan diri orang lewat-lewat dilihat karena ikam bebinian. Yang ketiga, duduk di muara lawang kalau pindah kada berselawar. Nah itu dijaga akan yang itu orang bahari. Oi, siapa yang apa itu makan iwak, buntut iwak itu, kalau makan buntut iwak ikam nakai lakas bisa berkunyung jar. Sini ketujuh kepala. Orang bahari kada mau lama saya orang makan buntut iwaknya, buntut iwak sidin maka kepalanya mengambil dengan tengah. Nah itu jadi ada artinya yang itu tadi memang berarti memang kekanakan jangan kayak ini. Nah bagus kayak ini kan bisa Pak. Ya adakah? Mungkin ada. Selesai yang pertanyaan tadi. Jadi 3 macam sengaja aku sembahyang, fardu, zuhur, jadi Allah Akbar, cek lewat kayak itu aja dilintaskan. Ya kalau ada sempian ya